Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai Google Search Operator. Apa itu Google Search Operator dan apa manfaatnya untuk SEO? Tertarik? Yuk, mari bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin dan membahas lebih dalam mengenai Google Search Operator dan manfaatnya dalam SEO. Nah yuk, kita langsung masuk aja ke materinya. Apa itu Google Search Operator? Nah, Google Search Operator adalah karakter atau perintah khusus yang memperluas kemampuan pencarian teks biasa pada mesin pencari Google. Nah, mungkin teman-teman udah pernah menggunakannya, cuman nggak tahu itu namanya Google Search Operator. Jadi, Google Search Operator nih seperti kode cheat rahasia untuk Google Search. Manfaatnya bisa banyak banget, dan kalau teman-teman memiliki kreativitas, ini bisa dimanfaatkan untuk SEO. Nah, dari Google sendiri udah menyediakan panduan khusus mengenai Google Search Operator untuk SEO. Teman-teman bisa baca secara lengkap pada halaman berikut ya. Ini URL-nya. Nah, ini dia panduan Google Search Operator di Google Search Central. Oke, kita lanjut. Sekarang kita langsung masuk ke contoh biar teman-teman ini lebih mengerti apa yang saya maksud itu ya. Nah, oke. Nah, ini dia contohnya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini penggunaan Google Search Operator. Teman-teman bisa lihat, ini bukan kayak pencarian biasa ya. Saya coba menemukan file PDF dalam website Niaga Hoster. Nah, ini teman-teman bisa lihat, saya menemukan beberapa ya. Ada ebook email marketing, kemudian ada tutorial WordPress untuk pemula, dan ada beberapa hal yang lain. Nah, ini contoh penggunaan Google Search Operator. Nah, tapi bukan yang ini yang akan kita bahas, tapi yang akan kita bahas itu adalah penggunaan Google Search Operator dalam audit SEO atau dalam dunia SEO. Ada cukup banyak atau bisa dikatakan ada banyak sekali cara penggunaannya, tapi kita akan membahas beberapa di antaranya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin teman-teman tahu bahwa kalau kita udah ngomongin search operator, teman-teman harus tahu bahwa search operator itu terikat oleh batas pengindeksan dan pengambilan data. Jadi oleh karena itu alat inspeksi URL di Search Console itu lebih bisa diandalkan untuk tujuan debug. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke jenis-jenis search operator. Yang pertama itu adalah site. Operator jenis ini berfungsi untuk menemukan hasil penelusuran dari domain, URL, atau awalan URL tertentu. Sebagai contoh ini ya, site https projasaweb.com. Nah, ini akan menemukan seluruh halaman pada projasaweb.com yang udah masuk ke dalam indeksnya Google. Kemudian ada caci. Berfungsi untuk menemukan versi halaman yang dicaci pada indeks Google. Sebagai contoh seperti ini. Nah, contoh caci projasaweb.com. Nah, pakai HTTPS atau enggak, itu bisa juga. Jadi bisa teman-teman lihat perbedaannya nanti ya. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah ada in-title. In-title itu berfungsi untuk menemukan halaman dengan kata atau kata-kata tertentu dalam judulnya. Jadi kita nggak mencari dalam isi halaman, tapi khusus mencari pada judulnya. Nah, contohnya ini mencari kata apel yang terkandung dalam judul suatu artikel. Nah, contohnya seperti ini, in title (2) apel. Nah, kemudian ada juga all in title. All in title ini mirip dengan in title, tapi hanya hasil yang berisi semua kata yang ditentukan dalam tag judul yang akan muncul pada hasil pencarian. Agar lebih efektif, sebaiknya teman-teman berikan tanda petik. Nah, ini contoh penggunaannya seperti ini. All in title musang pusing. Nah, berarti harus ada dalam judul itu musang pusingnya gitu. Kalau nggak ada, maka itu tidak ditampilkan oleh Google. Nah, kemudian in URL. In URL berfungsi untuk menemukan halaman dengan kata atau kata-kata tertentu di URL. Jadi bukan pada judul, bukan pada konten, tapi pada URL. Jadi dia mencari URL yang mengandung kata-kata ini. Nah, contohnya ini ya, in URL kodok. Nah, jadi pada URL-nya harus ada kata kodok. Kemudian all in URL. Nah, ini mirip dengan in URL, tapi hanya hasil yang berisi semua kata yang ditentukan dalam URL yang akan muncul pada hasil pencarian. Contohnya ini, in URL kodok bengong. Berarti harus ada kodok dan harus ada kata bengongnya gitu. Ada banyak sekali search operator yang bisa digunakan. Ini hanya sedikit sekali saya masukin ya.
mungkin bisa puluhan search operator yang bisa teman-teman gunakan dalam melakukan kegiatan SEO ya, dalam teknik-teknik SEO. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa contoh penggunaan berbagai search operator ini dalam kegiatan audit SEO secara sederhana. Oke, kita langsung masuk aja kepada contoh yang pertama ya. Manfaat Google Search Operator untuk SEO. Yang pertama, teman-teman bisa menemukan masalah indexing menggunakan search operator. Nah, contohnya ini ya, saya menggunakan site.2projasaweb.com. Maka, yang dihasilkan itu adalah sekitar 743 hasil. Nah, apa arti 743 hasil ini? Nah, oke, kita langsung bahas ya. Menemukan masalah indexing. Jika jumlahnya mirip dengan jumlah konten teman-teman, misalnya konten teman-teman itu ada 750, kemudian yang muncul di Google itu 743 tadi ya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selisih beberapa angka itu nggak terlalu masalah ya, karena bisa jadi itu Google yang terlambat melakukan indexing. Tapi kalau yang terjadi itu adalah jumlahnya melebihi daripada konten teman-teman, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Maka yang harus teman-teman lakukan itu adalah mengecek ulang apa aja yang udah diindeks oleh Google. Karena jumlahnya berlebihan, bisa jadi ada konten-konten yang tidak teman-teman kehendaki ikut terindeks oleh Google. Nah, bayangin aja ya, misalnya 743 itu tadi ya, ternyata konten saya cuma 300. Berarti 300 halaman yang lain itu adalah halaman yang mungkin saya nggak tahu apa halaman itu, tapi tetap diindeks oleh Google. Nah, teman-teman harus cek. Apakah halaman-halaman tersebut memang perlu diindeks oleh Google? Apakah ada manfaatnya diindeks oleh Google? Nah, kalau memang perlu, ya nggak apa-apa diindeks ya. Tapi kalau memang nggak bermanfaat, atau justru halaman-halaman dengan konten yang minimal, atau halaman-halaman yang tidak dibuat untuk pembaca, maka sebaiknya jangan diindeks. Karena justru itu bisa berdampak buruk buat SEO. Nah, bagaimana jika jumlahnya kurang? Kurang dari halaman konten yang teman-teman miliki. Misalnya kontennya 700, ternyata yang ditampilkan oleh Google cuma 300. Nah, berarti itu teman-teman memiliki masalah indexing. Nah, bisa jadi juga Google sedang melakukan proses indexing. Itu bisa jadi. Tapi teman-teman harus cek langsung ke Google Search Console. Pada Google Search Console itu jelas ya, berapa banyak halaman yang udah diindeks dan apakah halaman tertentu itu udah masuk dalam indexing teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman ternyata kurangnya jauh banget atau setengahnya gitu ya, nah itu berarti ada masalah pada Google Search Console ya, masalah pada indexing. Nah, teman-teman masuk ke Google Search Console, terus cari notifikasinya. Ada nggak masalah pada indexing teman-teman? Nah, biasanya ada notifikasi pada Google Search Console dan itu harus segera teman-teman selesaikan. Jika URL website teman-teman diindeks oleh Google, maka dapat muncul di hasil pencarian menggunakan operator tersebut. Tapi jika tidak muncul, bukan berarti tidak diindeks. Nah, artinya gini, kalau muncul itu udah pasti halaman teman-teman masuk ke indeksnya Google. Tapi kalau nggak muncul, bukan berarti nggak masuk dalam indeksnya Google. Teman-teman harus pastikan pada Google Search Console. Oke, itu salah satu contohnya. Teman-teman juga bisa menggunakan operator seperti ini, site.2projasaweb.com/blog. Nah, ini khusus untuk halaman-halaman website pada blog teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Ini kalau teman-teman menginstal blognya pada folder blog ya. Biasanya kan ada tuh ya, website-website yang khusus membuat blognya pada folder blog. Nah, ini bisa teman-teman cari seperti ini. Ada banyak sekali penggunaannya. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu adalah menemukan konten yang tidak perlu diindeks. Operatornya sama, pakai site.2projasaweb.com. Bisa teman-teman ganti pakai website teman-teman. Terus teman-teman cari itu satu-satu. Setiap halaman, teman-teman lihat apakah ada konten yang tidak diinginkan. Nah, kalau untuk Projasa Web, ternyata saya menemukan ada halaman ini nih. Nah, ternyata halaman ini adalah halaman yang dibuat untuk nge-track link. Nah, dan dibuat udah bertahun-tahun yang lalu, udah nggak dipakai gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ketemu halaman seperti ini? Nah, teman-teman harus pastikan bahwa halaman tersebut memang tidak dipakai lagi. Nah, kemudian setelah saya pastikan, oh ternyata halaman ini tidak dipakai. Kemudian saya lihat ternyata halamannya itu nggak ada apa-apanya, isinya kosong gitu ya. Low quality content berarti. Nah, kalau ada halaman-halaman seperti ini dan teman-teman tahu bahwa itu low quality content atau kontennya rendah kualitasnya, maka sebaiknya halaman tersebut tidak diindeks oleh Google. Kalau halaman tersebut tetap diindeks, maka halaman tersebut akan mempengaruhi kualitas website secara keseluruhan. Jadi kalau ada konten-konten yang rendah kualitasnya,
atau bahkan nggak ada tulisannya sama sekali isinya, maka teman-teman sebaiknya dihapus aja atau jangan diindeks. Nah, karena itu bisa berdampak buruk pada SEO. Kemudian, search operator juga bisa teman-teman manfaatkan untuk menemukan masalah pada subdomain. Nah, ini contohnya ya, site titik 2 pakai asterik, kemudian titik projasaweb.com. Nah, ini bisa digunakan untuk melihat konten-konten apa aja yang udah diindeks oleh Google pada subdomain kita. Atau bahkan teman-teman bisa menemukan konten-konten yang sebenarnya tidak diinginkan, tapi udah terlanjur diindeks oleh Google pada subdomain. Biasanya ada aja tuh ya. Kalau teman-teman pernah bikin subdomain, kemudian lupa dihapus, nah itu bisa jadi konten yang berkualitas rendah pada website teman-teman. Nah, kalau memang ditemukan, sebaiknya segera dihapus aja. Teman-teman bahkan bisa membuat pengecualian. Nah, ini contohnya ya, pengecualian. Ini artinya bilang kepada Google, wahai Google, tolong tampilkan hasil pencarian pada seluruh subdomain Projasa Web, tapi bukan subdomain blog.projasaweb.com. Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini penting banget kalau teman-teman udah punya misalnya subdomain blog. Nah, ini subdomain yang memang dipakai misalnya. Nah, teman-teman bisa cari subdomain lain menggunakan search operator ini. Nah, mudah bukan? Jadi tinggal dikasih tanda min aja pada blog gitu kan. Nah, maka yang muncul adalah konten selain blog. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah menemukan masalah HTTPS. Saya udah coba cari pada Projasa Web, itu tidak ada masalah HTTPS yang bisa dijadiin contoh. Nah, akhirnya saya mencoba menggunakan website lain. Website yang cukup besar, salah satu marketplace yang cukup besar yang ada di tanah air, yaitu tokopedia.com. Jadi ini search operatornya, site.2tokopedia.com, tanda min, kemudian in URL titik 2 HTTPS. Ini artinya apa? Kita meminta Google untuk menemukan konten pada website Tokopedia yang tidak menggunakan HTTPS. Nah, kira-kira ada nggak konten di Tokopedia yang nggak pakai HTTPS? Nah, ini jawabannya. Nah, ternyata ada ya. Jadi Tokopedia.com itu memiliki konten yang tidak menggunakan HTTPS. Bahkan lumayan banyak. Ada 2000-an halaman yang tidak menggunakan HTTPS. Atau 2000-an halaman yang bisa diakses tanpa menggunakan HTTPS. Tapi jangan khawatir, ini bukan masalah keamanan pada Tokopedia ya. Kalau teman-teman coba akses, tetap teman-teman akan dipaksa untuk mengakses Tokopedia menggunakan HTTPS. Jadi ini saya rasa bukan celah keamanan gitu. Nah, tapi kalau hal ini terjadi pada website teman-teman, ada halaman yang bisa diakses tanpa menggunakan HTTPS. Nah, teman-teman harus ingat tuh ya, harus dicek. Pastikan betul-betul halaman tersebut sudah dilindungi oleh HTTPS atau SSL sertifikat. Karena bisa bahaya banget kalau tidak menggunakan HTTPS. Nah, bahayanya di mana? Ya, bisa jadi bahaya transaksi juga, itu bisa jadi. Tapi dari segi SEO, bahayanya itu adalah pada page experience. Kenapa? Karena HTTPS itu merupakan bagian atau faktor dari page experience-nya Google. Nah, kalau halaman teman-teman itu bisa diakses tanpa menggunakan HTTPS, maka bisa jadi page experience teman-teman juga terpengaruh. Artinya, skor page experience teman-teman itu akan berkurang. Dan tentu aja, itu akibatnya bakal buruk pada SEO website teman-teman sendiri. Nah, oke. Itu beberapa contoh penggunaan search operator ya. Ada banyak sekali penggunaannya, bahkan kita belum menyentuh operator yang lain ya. Kita baru satu operator ini ya, site.2 gitu. Nah, ada banyak sekali contoh penggunaannya, mungkin bakal kita bahas pada video-video selanjutnya, tapi pada kesempatan ini kita hanya akan bahas itu aja. Kalau teman-teman pengen pembahasan lebih lanjut, silakan berikan masukan pada komentar ya. Kemudian kalau teman-teman bingung mendengar penjelasannya, silakan tanyakan langsung juga pada kolom komentar. Kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah kreativitas. Nah, Google sudah menyediakan search operator, tapi tinggal teman-teman menggunakan kreativitas untuk memanfaatkan search operator ini. Bisa banyak cara dimanfaatkan, bahkan bisa puluhan atau ratusan teknik yang dilakukan menggunakan search operator. Karena search operatornya udah banyak gitu kan. Dan sedangkan search operator ini bisa dikombinasikan. Pada contoh sebelumnya, contoh yang pertama tadi itu kan salah satu kombinasi dari operator site dengan operator all in title. Nah, itu merupakan contoh ya. Oke. Selanjutnya itu, teman-teman kalau pengen penjelasan lebih lengkap, saya sudah membuat artikel pada projasaweb.com /Google Search Operator ya. Silakan kunjungi artikel saya pada halaman tersebut kalau teman-teman pengen pembahasan lebih lengkap. Nah, oke.
Mungkin itu aja informasi yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.